Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Ibu. baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ferry, tolong dipimpin berdoa. Baik Ibu, teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu ya. Berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Ibu sekarang pembelajaran ketiga ya. Masih pada semangat gak nih? Masih, Bu. Oke, Ibu cek dulu ya, masih pada semangat atau tidak. Coba mikrofonnya semuanya di-on-kan dulu ya. Sudah? Sudah. Siap, Bu. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, Allahu Akbar. Siap? Siap. Siap. Oke. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Kayaknya masih pada lemes ini, kenapa ya? Coba sekali lagi ah. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Nah, Ibu sudah kirimkan ya bahan ajar untuk hari ini ya. Coba masih ada yang sudah buka belum? Apa ini hari ini kita mau belajar tentang apa? Apa ya? Coba. Jarak, Udah Bu, dibuka ya? belum? Iya, jarak. Jarak apa coba? Jarak dibangun ruang, Bu. Jarak dibangun ruang. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai geometri ruang. Untuk kompetensi dasarnya, untuk pengetahuan yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian kompetensi sikapnya menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, geometri ruang itu kan ada titik ke titik ke garis, titik ke bidang. Untuk hari ini kita akan membahas antar titik dulu. Jadi titik ke titik dulu ya. Nah, kalau udah pada buka, masih ingat yang di bahan ajar itu jarak titik ke titik itu apa? Jarak titik ke titik itu merupakan panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik, Bu. Kayaknya. Iya. Panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titiknya ya? Ya. Oke. Bagus, Mita. Berarti Mita sudah baca ya bahan ajarnya. Oke. Ya sudah, Bu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menentukan jarak antar titik dan titik dalam ruang. Nah, kita hari ini akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi, Ibu tidak akan menerangkan semua materinya, tapi kalian yang akan mempelajari permasalahan yang ada di LKPD, kemudian berdiskusi dengan teman kalian, nanti dipresentasikan, lalu kita simpulkan sama-sama. Nah, untuk penilaiannya, seperti biasa, kita ada dari aspek sikap, kemudian keterampilan sama pengetahuan. Jadi sikap kalian selama pembelajaran Ibu nilai ya. Jadi kalian harus aktif dalam pembelajaran hari ini, oke? Siap, Bu. Iya, Bu. Iya. Nah, kemudian apa sih? Oh iya, Ibu lupa belum di absen ya. Siapa yang hari ini belum hadir? Yang tidak hadir siapa? Kirian, Bu. Kirian, Bu, kenapa? nggak hadir, sakit. Oh, masih sakit. Kayaknya Kirian udah lama ya sakitnya. Udah dijenguk belum? Hari ini mau jenguk, Bu. Oh iya. Nanti pulang sekolah, Nanti Bu. Ibu titip salam ya ke Kirian ya. Oke, kita lanjutkan kembali.
Jadi apa sih manfaat dari mempelajari jarak antar titik dan titik dalam ruang? Oke, sekarang kalian lihat dulu video berikut ini. Tidak ada suaranya. Iya Bu, tidak terdengar Ya Bu, nggak ada suaranya. suaranya Bu. Oh, nggak ada di Ibu ada. Kenapa ya? Share seluruh layar mungkin Bu. Coba. Ini sudah seluruh layar. Oke, kalau di Ibu tadi ada suaranya jelas, kayak Ibu ini kan saja ya. Jadi intinya salah satu manfaatnya itu untuk pembuatan kuda-kuda rumah. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu berapa jarak antar titiknya pada kuda-kuda rumah itu, kalian bisa memperkirakan berapa banyak sih kayu yang diperlukan, berapa banyak kayu yang harus kita beli untuk membuat kuda-kuda rumah gitu. Bagaimana bisa dipahami? Iya, Bu. Ya bisa Bu. Maaf ya, tadi suaranya agak keluar kayaknya. Oke, kita lanjutkan kalau sudah paham. Oke, ini judulnya jarak titik ke titik dalam ruang. Nah, masih ingatkah kalian dengan teorema Pitagoras? Masih Bu. Masih Bu. Oke, Masih Bu. kita tes ya. Ibu punya sebuah Boleh, Bu. segitiga, misalkan ini ya. Ini segitiga apa coba? Siku-siku. Siku-siku, Bu. Siku-siku. Oke, segitiga betul ya. Nah, kalau misalkan Ibu kasih nama, ini titik-titiknya ada A, B, dan C. Berarti dia siku-sikunya di mana? Di B, Bu. Di B. Oke. Kalau misalkan nih, Ibu mau nyari jarak A ke B. Berarti yang diketahuinya itu AC sama BC. Berarti rumusnya gimana? Akar AC kuadrat dikurang BC kuadrat, Bu. Oke, kita lihat ya. Oke, betul sekali. AB itu sama dengan akar AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Sekarang, kalau misalkan yang mau dicarinya itu BC, kemudian yang diketahuinya AB sama AC. Coba siapa yang mau jawab? Akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Oke, kita lihat BC sama dengan, kenapa ditambah ya? Akar AC dikurang, Bu. Harusnya AC itu kuadrat dikurang ya, dikurang. kan AC itu sisi miringnya ya. Dikurang. Harusnya akar AC kuadrat dikurangi Iya, AB salah, Bu. kuadrat. Nah, nggak apa-apa. Satu lagi, berarti kalau yang ditanyakannya AC, diketahuinya AB sama BC, berarti rumusnya apa? Akar AB kuadrat tambah BC kuadrat, Bu. Oke, betul Imam. Akar AB kuadrat. Oh, Ibu ini salah nulis kayaknya. Ditambah BC kuadrat. Maaf ya, Ibu salah nulis. Oke, kalian masih ingat ya untuk teorema Pitagoras? Alhamdulillah. Nah, untuk apa teorema Pitagoras? Itu adalah salah satu prasyarat untuk membantu kita dalam menentukan jarak titik ke titik dalam geometri ruang. Contoh misalnya nih, untuk menentukan jarak titik H ke B pada kubus ABCDEFGH, misal kubusnya seperti ini. Nah, untuk menentukan H ke B berarti kita tarik garis aja dari H ke B. Kemudian, nah karena ini tidak ada yang sejajar dengan garis ini, berarti kita harus buat dulu garis bantu.
dari H ke D misalkan, Ibu mau dari D ke B. Sehingga di sini terlihat ya, ini kalau dihubungkan jadi segitiga. Nah, kira-kira kalau bentuknya seperti ini segitiga apa ya? Siku-siku, Bu. Siku-siku, Bu. Siku-siku. Di mana siku-sikunya? Siku-siku. Di D ya, Bu? Di D. Di D. Nah, masih ada yang ini ya, masih ada yang masih diam, kayaknya bingung. Itu Ibu udah teka tingali siku-siku nate, cenah cek bahasa Sunda nama kitunya. Iya, betul. Nah, untuk membantu mengilustrasikan, Ibu kan udah suruh ya kalian buat alat peraganya. Atau kalau nggak ada bisa minjam. Kalian bawa alat peraga yang seperti ini? Kelihatan nggak, Ibu? Saya bawa, Bu. Saya ketinggalan, Bu. Bawa. Iya, Ketinggalan. Bu. Ini Bawa, alat Bu. alat peraga Iya, yang Ibu ketinggalan. pegang kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, jadi nanti di alat peraganya kalian kasih nama aja. Misalkan di sini A, di sini B, C, sama D. Yang atas berarti E, F, G, H. Nah, berarti tadi kan H ke B. Kalian buat ini, kasih tali aja. Diikat ke titik B-nya. Kemudian yang H diikat lagi ke titik D. Kemudian yang D diikat ke sini. Nah, kalau dari alat peraga, kalian bisa lihat sendiri. Ini garis dari HD dengan garis B. D itu tegak lurus. Jadi siku-sikunya ada di sini, ada di sudut D ya. Nah, jadi nanti kalian gunakan alat peraga ini supaya kalian lebih yakin lagi ini siku-siku enggak sih gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di kertas berarti gambarnya seperti pada PowerPoint ini ya. Di sini berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga HDB dengan siku-sikunya di D. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian boleh pelajari dulu bahan ajarnya, diskusikan dengan kelompok, dan sekarang Ibu akan kirimkan LKPD-nya ya. Jadi nanti kalian siapkan juga satu orang untuk presentasi tiap kelompok. Masih ingat kelompoknya tidak? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Lupa, Bu. Boleh. Oke, kalau lupa berarti Ibu bacakan lagi ya. Untuk kelompok pertama itu ada Yunia, Melani, Lindra, sama Imania. Nah, untuk kelompok kedua itu Imam, Siti, sama Ainur. Dan kelompok terakhir Peri, Mita, Herista, sama Pirian. Oke, Ibu kirimkan iya, siap, LKPD-nya Bu. ya. Silakan dikerjakan, diskusi sama teman-teman ya. Bu, nggak mau sama Imam, Bu. Pengen pindah kelompok. Kenapa? Kenapa gak mau Bu, sama dari tadi, Imam? Bu. Imam suka Galak ngobrol ya? aja, Bu. Kayak gitu Ini terus, bit. betul. Suka nggak ngerjain, Ibu. Beban. Gak ngerjain. Imam jangan gitu ya. Ini kan kita berdiskusi. Jadi kamu harus ikut berpartisipasi dalam kelompok. Oke? Iya, Bu. Ini saya udah bawa alat peraga padahal, Bu. Oh, iya. Ayo coba sekarang didiskusikan ya. Nanti kalau ada, misalkan ada yang kurang paham, boleh bertanya sama Ibu. Baik, Bu. Nah, di sana ada 3 permasalahan ya. Nanti berarti tiap kelompok satu permasalahan aja ke depannya. Baik, Bu. Ibu. Nah, jangan lupa nanti pas presentasi si alat peraganya sambil diperlihatkan ya, biar yang lain tahu, oh gini, kalau di alat peraga berarti bentuknya seperti ini. Aduh, ini kayaknya pada husuk sekali ya. Gimana, ada pertanyaan nggak ini kelompok 1? Sedang mencoba, Bu. Oh iya.
Mita, aku nggak ngerti Mita, jelasin di grup diskusi Mita. Oh iya, nanti aku jelasin ya. Gak ngertinya di sebelah mana, Herista? Nanti kita diskusi ya. Ya, aku udah chat di grup. Oke. Tuh, nomor 1 udah Siti tuh, gitu bukan jawabannya. Bentar, lihat lagi. Sekarang udah ngerti ya, Herista ya? Udah ngerti sekarang. Ya, sama Udah. jawabannya. Nanti Yuk, ya. kita lanjut. tuh, Oke, yang kita lanjut ke nomor kan selanjutnya adalah ya. jawabannya tuh. Mana ya Siti ya, Tia? Ya benar, sama aku juga kayak gitu isinya. Alat peraganya ada kan? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ada ini, di aku udah pegang nih alat peraganya. Ya udah, berarti Imam nanti yang presentasi. Tuh, Kelompok ada tadi satu di memangnya kita siapa yang orang presentasi? presentasi. Ya deh, aku aja lah presentasi. Kelompok Biar kita dapat siapa nilai. yang presentasi ya, Herista? Bukan aku. Iya, bukan saya, Ferry, siapa? Ferry aja, Ferry. Ferry ya, kayaknya Ferry ya. Presentasi. Ini Ferry kemana ya? Ferry ke air kayaknya, Herista. Nggak tahu di WA juga nggak bales. Tadi lagi galau, tadi katanya cerita ke saya, baru putus, Ya katanya jadi Allah. pacarnya, jadi gak konsen. Astagfirullah. Oh, jadi Saya tadi juga di curhat awal ke jawab kamu. salah kan ya? Iya, Oh. makanya tadi di awal salah cuma jawabnya. Biasa kan bener Udah. terus tuh. Udah Ferry aja presentasi. Biar nggak galau. Ya nggak apa-apa, tunggu Ferry aja ya, biar bukan galau, betul. Biar lebih fokus. Nah, betul, setuju. Oke, waktu diskusinya 10 menit lagi ya. Siap, Ibu. Kita udah ya minta jawaban terakhir ya. Sama nggak? Iya, udah nih. Kumpulin aja yuk. Kumpulin. Bu, dikumpulkan kemana Bu Ya. tadi, Bu? Iya, kalau sudah berarti WA kan ke Ibu satu aja ya perwakilan kelompok ya. Oh iya, Nanti siap. kalau sudah siap Ariska semuanya kirimin ya kita ke Ibu langsung ya. presentasi. Iya, siap. Aku kirim saya. Iya, kita kirimin udah selesai ya kelompok kita. Siapa yang mau presentasi? Imannya aja, aku enggak. Apa Yunia? Kita bertiga kan ya? Iya, saya. Presentasi. Oke, Yunia, terima Usaha- kasih. Oh, siap nih Anak-anak kalau gitu. usahakan ya yang presentasi itu yang jarang aja, yang jarang ke depan. Jadi nanti kan tiap pertemuan berarti tiap orang itu pernah lah minimal ke depan ya satu kali. Gantian ya, Bu ya? Iya, biar gantian nanti. Dikasih nilai plus gak Bu kalau ke depan nih? Iya dong, pastinya. Kalau yang aktif, aktif bertanya, aktif menanggapi, apalagi kalau mau presentasi itu ada poin plusnya. Oke, ini tinggal satu kelompok lagi yang belum kirim. Kelompok 3 kemana ini? Oke, sepertinya sudah semua ya mengirimkan. Berarti sekarang kita lanjut ke presentasi kelompok. Nah, untuk permasalahan pertama siapa yang mau mempresentasikan? Ibu
diperlihatkan dulu ya hasil dari LKPD kalian. Nah, di sini, oh ini punya siapa ini? Agak burem ya. Itu seperti punya saya, Bu. Tuh Oh, kan, iya. Ferry gak fokus Bu Ferry, ya. tadi. Lagi galau, Bu. Iya. Ini Ferry saya lagi, lagi Ferry lagi oh, kalau galau, kenapa? bawa ini Aduh. alat peraga, Bu. Kelihatan nggak? Oke. Yang pertama presentasi tadi ada yang chat Ibu katanya mau Yunia dulu. Yunia kelompok berapa itu? Kelompok berapa ya Bu? Saya lupa Bu. Kelompok 3 kayaknya Bu ya. Kelompok 3 Oh, Yunia. iya. Kelompok Kelompok 3 3. Yunia. Oke, boleh Yunia. Boleh, silakan. Baik Bu, izin presentasi untuk segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku BC. Dapat dicari rumusnya, AB itu merupakan sisi miring. Kemudian AC adalah sisi samping. Dan BC adalah sisi depan. Ketika kita ingin menentukan jarak titik A ke B ya Bu ya. Kemudian AB Ya. itu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi untuk menentukan jarak titik ke titik, yang pertama tarik garis untuk menghubungkan kedua titiknya. Buat garis bantu supaya terbentuk segitiga siku-siku. Yang ketiga menggunakan rumus Pitagoras untuk Oke. Untuk kelompok lain, ada tambahan tidak? Atau ada yang mau bertanya kepada kelompoknya Yunia? Untuk permasalahan Sama pertama. Bu, Bisa kayak dapat. sama Bu, Sama, semuanya sama. sama Bu. Apakah udah betul belum Bu? Nah, gini ya, di sini tadi kan katanya habis ditarik garis yang menghubungkan kedua titiknya, lalu buat garis bantu ya. Kemudian supaya terbentuk segitiga siku-siku. Nah, jadi Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi kalau misalkan mau mengetahui jarak antara kedua titik, jadi yang paling pertama itu kita harus tahu dulu posisi titiknya seperti apa, kedua titiknya seperti apa. Kalau misalkan ada yang segaris, misalkan kayak gini. Misalkan dia titik B ke C, kalau di kubus kan udah ada ya, udah ketahuan langsung, udah aja langsung. Tapi kalau yang untuk permasalahan yang tidak bisa seperti itu, kalian boleh menggunakan rumus Pitagoras seperti yang tadi Yunia katakan ya untuk menentukan jaraknya. Oke, yang lain ada lagi pertanyaan? Ya, sepertinya tidak ada ya. Berarti lanjut ke permasalahan yang kedua. Siapa tadi permasalahan kedua? Imam ya? Iya Bu, saya Bu. Imam, untuk permasalahan kedua harus pakai alat peraga kayaknya ya. Ada gak alat peraga? Iya Bu, ini saya sudah saya bikin Bu. Oke, coba diperlihatkan terlihat sama gak? teman-temannya. Kelihatan nggak teman-teman? Ini alat peraganya. Terus sama aku dibikin ini kayak sesuai sama yang dicontoh yang di permasalahan itu bentuknya. Oke, Kan yang ada lain atap gimana ya, ini si pada atapnya kemana? itu. hadir Bu. Mengamati. Ada Bu, kan lagi iya. merhatiin Bu, merhatiin yang Iya. presentasi. Oh iya. Oke, siap. Ya kan Lanjutkan ceritanya tuh Imam. ada ini ya Bu. Bu. Ya. Ada kamar, si kamarnya tuh kan berbentuk kubus. Nah, si panjangnya tuh masing-masing 4 meter. Terus saya bikin pakai alat peraga kayak gini. Jadi nanti saya itu narik titik dari perpotongan diagonal atas ke salah satu ujungnya. Nah, saya nariknya ke titik A, Bu, sehingga nanti diperoleh seperti yang ditampilkan di sana di LKPD. Kan yang ditanyakannya itu adalah jarak dari A ke
Oh, ke sini dulu ya. Kita mencari dulu ET. Nah, di sana si ET itu adalah setengah dari diagonal EG. Terus itu kan lanjut ke bawah. Ya dari gambar sana kan kelihatan ya bahwa si ET itu kan setengah dari EG. Kita cari dulu si ET-nya berapa nilainya. Nah, kan kita cari dulu EG ya. Tadi kan ada setengah EG. Nah, EG-nya dulu dicari. EG itu kan setengah dari EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 16 tambah 16 sama dengan akar 32. Nah, disederhanakan supaya agak gede si akarnya. Jadi sama dengan 4 akar 2. Nah, kalau sudah ketemu EG, baru nanti kita bisa nyari ET. Kan si ET itu setengah dari EG ya. Jadi setengah dari 4 akar 2. Jawabannya itu 2 akar 2. Ini belum beres ya, teman-teman. Yang dicarikan itu adalah si AT-nya, bukan si ET-nya. Nah, AT itu sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Nah, hasil ET tadi kita masukkan aja ke dalam kurungnya. Jadi AT itu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 8. 16 tambah 8 kan 24 ya. Jadi akar 24 jawabannya. Tapi kan bisa disederhanakan ya. Akar 24 itu sama aja dengan 2 akar 6. Jadi jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar adalah 2 akar 6 meter. Begitu teman-teman kalau jawaban dari kelompok kita. Oke, yang lain gimana? Sama enggak jawabannya? Atau Sama, ada yang mau Bu. bertanya boleh? Sama? Oke. Nah, sebenarnya Sama, Bu. untuk ilustrasi itu kalian bisa juga menggunakan aplikasi namanya aplikasi GeoGebra. Contoh nih seperti Ibu untuk permasalahan yang pertama. Nah, kalian boleh menggunakan aplikasi GeoGebra, cuman harus tahu dulu ya, kalian mau simpan titik A-nya di mana, titik B-nya di mana, supaya nanti panjang rusuknya itu sesuai dengan yang di soal. Anak-anak, apa sudah kelihatan ini? Sudah, Ibu. Ibu. Nah, oke, bagus. Nah, jadi kalau di GeoGebra itu seperti ini. Jadi ini ya, yang tadi kata Imam, diagonal bidang atasnya. Kemudian ditarik dari A. Di sini di GeoGebra hasilnya itu untuk AT itu 4,9. Nah, nanti kalau punya kalian kan itu bentuknya akar ya. Itu kalau kalian coba cek di kalkulator sama nggak 4,9 dari akar itu? Sama, Bu. Sama ya? Sama. Oke, berarti betul ya jawaban dari Imam ya. Jadi hasilnya itu 4,9 atau 2 akar 6. Oke, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Siapa tadi yang mau presentasi? Ferry, ada Ferry? Ada, Bu. Nah, tadi katanya presentasi. Jangan galau terus dong. Iya, Bu. Ferry ini gimana sih? Kalau lagi belajar, jangan fokus dulu belajar. Jangan ke yang lain dulu ya. Coba Iya, Ferry Bu. katanya mau presentasi. Mau jadi nggak presentasinya ini? Saya lupa lagi yang mana ya, Bu? Presentasinya. Yang ketiga, yang itu yang limas kan? Oh, limas. Oh, iya. Kalau alat perangnya ada nggak? Kalau nggak, Alatnya seperti ini ya, Bu. alat Kelihatan nggak, Bu? Iya. Jadi, yang dicari adalah rumus jarak dari A ke T ya. Nah, ini jarak dari A ke T. Jadi, itu nanti dari A ke T itu kita mengambil
tarik garis dari titik T ke titik M, sehingga dia membentuk sebuah segitiga siku-siku AMT dan siku-siku di M. Di mana di sini jarak AM itu adalah setengahnya dari AC, kemudian panjang AP itu adalah 5, berarti AM itu setengah dari 6 akar 2, dan AM-nya adalah 3 kali akar 2. Jadi PM itu akar AT kuadrat dikurangi AM kuadrat. Itu sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan. Itu sama dengan akar 25 dikurangi 18, sama dengan akar 7. Nah, kemudian jadi jarak antara titik T dan titik M yaitu akar 7 cm ya. Akar 6, akar 2 itu asalnya dari sini. AC itu kan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat, itu sama dengan akar 6 kuadrat tambah 6 kuadrat, sama dengan akar 36 tambah 36, sama dengan akar 72, itu sama dengan, disederhanakan menjadi 6 akar 2. Begitu, Ibu. Oke, yang lainnya gimana? Ada tanggapan atau ada yang mau menambahkan? Boleh. Sama, Bu. Oke, kalau tidak ada kita, oh iya sama. Kita cek ya di GeoGebra-nya seperti apa. Nah, udah clear nih. Asing dulu Jadi apa kalau di manusia? GeoGebra itu bentuknya kayak gini ya. Nah, di sini kelihatan tuh dari titik M ke T atau T ke M itu jaraknya yaitu 2,6. Boleh kalian cek lagi itu akar 7 sama nggak sih dengan 2,6. Seperti itu. Oke, sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah Bu, jelas. Udah, iya. Berarti udah jelas ya, udah pada paham ya? Insya Allah paham Bu. Oke, kalau sudah pada paham, berarti kita simpulkan dulu nih dari ketiga permasalahan dan yang ada di bahan ajar yang sudah kalian pelajari. Jadi kesimpulannya apa sih? Bagaimana sih caranya untuk menentukan jarak dua titik itu? Siapa yang mau menyimpulkan? Coba. Kesimpulannya, Bu. Boleh Ya, nggak, Bu, Mita saya, gimana? Bu? Boleh, boleh. Oke. Jadi, Bu, kesimpulannya untuk menentukan jarak antar titik dalam ruang, kita tentukan dulu letak kedua titiknya. Nah, terus ditarik garis untuk menghubungkan kedua titiknya. Lalu cari titik terdekat untuk membuat garis bantu supaya terbentuk segitiga siku-siku. Sehingga kita bisa menentukan jarak antara titik yang ditanyakan dengan menggunakan rumus Pitagoras. Betul nggak, Bu, seperti itu? Oke, betul sekali. Bagus, Mita. Ya, Betul, jadi terima kasih, kesimpulannya Bu. seperti yang dikatakan Mita ya. Oke, kita tepuk tangan dulu aja dulu ya untuk yang tadi presentasi dan yang menyimpulkan. Oke, terima kasih. Untuk sekarang, tadi kan ada penilaian pengetahuan ya, berarti ya, di akhir pembelajaran kita ada evaluasi. Nah, ini evaluasinya ada satu soal, kalian kerjakan secara mandiri ya. Jadi Siap Ibu. sesuai kemampuan kalian saja. Ini waktunya 10 menit aja. Nanti kalau yang sudah boleh langsung dikirim ke Ibu. Baik, Bu. Siap, Ibu. Saya sudah, Bu.
Sudah, oh bagus, Peri. Udah gak galau ya sekarang ya? Bu, Ya, saya Bu. juga sudah selesai, Bu. Saya juga sudah. Oke, bagus Mita. Ini sudah ada ya, baru 3 orang. Oke, yang lainnya. Saya sudah, Bu. Sudah Bu, saya sudah Bu, sudah saya kirim Bu. Sudah juga Ibu, Saya sudah, Bu. dikirim. Oke, berarti semuanya sudah ya. Siapa yang belum nih? Udah kayaknya udah masuk semuanya. Oke, berarti kalian sudah paham ya ngerjainnya pada cepet-cepet ini. Nah, Ibu mau tanya nih, dari selama pembelajaran ini, apa sih kesulitannya kalian? Sulit membayangkannya, Bu. Sulit membayangkan, Bu. membayangkan. Jadi nentuin mana jaraknya tuh yang sebelah mananya itu tuh Bu yang masih agak sulit sedikit. Tapi yang lainnya sudah mengerti, berarti- Bu. Oke, berarti itu kan ada alat peraganya ya. Nanti kalian Ya, bisa betul. latihan sendiri tuh. Digunakan alat peraganya itu bisa untuk latihan secara mandiri. Atau misalkan nanti kalau nggak ada, pinjam ke teman-temannya yang lain. Kemudian gimana untuk LKPD sama bahan ajarnya, apakah mudah dipahami atau tidak? Ya Mudah Bu, mudah dipahami, dipahami, bagus Bu. Kami Ibu, Upload bagus. lucu, Bu. Nah, Bisa gambarnya juga. lucu-lucu Bu. Oke, nah, oke kalau misalkan seperti itu berarti insya Allah untuk kedepannya mungkin Ibu akan menampilkan LKPD dan bahan ajarnya yang lebih menarik lagi supaya kalian lebih bersemangat ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, berarti kita akan membahas mengenai jarak antara titik ke garis. Jadi nanti peraganya akan digunakan lagi ya. Oke, kalau begitu, Ibu. selesai sampai di sini pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama.